Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah membuat permisalan bagaimana respon orang munafik dan orang kafir terhadap Al-Quran. Allah berfirman, "Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, wallahu muhitun bil kafirin." Atau seperti hujan lebat yang turun, minas sama, dari langit. Fihi dhulumat, di sana ada suasana gelap. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan jarinya, fi adhanihim, di telinga mereka. Minas sawa'iq, karena ada petir. Hadharal maut, disebabkan takut mati. Sehingga saat ada suara keras, mereka sumbat itu telinganya. Wallahu muhaitum bil kafirin, dan Allah meliputi seluruh orang kafir. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwa ini merupakan permisalan yang diberikan oleh Allah ketika Allah menjelaskan bagaimana respon orang kafir dan orang munafik terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Mereka mendengarkan Al-Quran itu. Orang-orang munafik menyaksikan bagaimana Al-Quran itu dibacakan oleh para sahabat, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sekarang coba kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Kata Al-Baghawi, "Fahadha mathalun darabahu Allahu lil Qur'an." Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah berkaitan tentang Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran. Wa sani'il kafirina wal munafiqina ma'ahu, dan bagaimana respon orang kafir dan orang munafik terhadap Al-Quran. Fal mataru Al-Quran, hujan itu ibarat Al-Quran. Kenapa Al-Quran diibaratkan dengan hujan? Li'annahu hayatul jinan, karena Al-Quran merupakan sumber kehidupan bagi batin. Kama annal matar hayatul abdan, sebagaimana air hujan merupakan sumber kehidupan bagi jasad. Sehingga kita tahu bahasanya syariat yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk wahyu Al-Quran dan juga wahyu hadis Nabi SAW, itu merupakan kebutuhan untuk hati yang subur, nutrisi bagi batin. Sebagaimana air hujan yang diturunkan oleh Allah di muka bumi merupakan nutrisi bagi tanah. Sehingga syariat itu seperti air dan hati manusia seperti tanah. Maka Allah membuat perumpamaan hujan itu sebagaimana layaknya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wadh-dhulumat ma fil Quran, sedangkan yang dimaksud di sana ada bentuk kegelapan, suasana gelap. Maksudnya adalah min dzikril kufri wasyirki. Dalam Al-Quran terkadang Allah menyinggung perbuatan kekufuran, terkadang Allah menyinggung perbuatan kesyirikan. Allah menyinggung aneka maksiat. Warra'du ma khuwifu bihi minal wa'id. Sedangkan petir adalah ancaman yang mereka takuti. Dan itu bentuknya adalah dzikrun nar, seperti Allah menyebutkan tentang neraka. Wal baraq ma fihi minal huda wal bayan. Sedangkan kilat itu adalah petunjuk dan penjelasan. Dan di situ ada al-wa'd, janji berupa surga. Baik, itulah kurang lebih isi dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan Al-Quran itu seperti air hujan yang deras yang diturunkan kepada umat manusia. Di sana ada suasana gelap, maksudnya adalah ada penyebutan tentang maksiat, ada aneka perbuatan tentang kejahatan-kejahatan yang seharusnya ditinggalkan oleh manusia. Dan di sana ada petir dan kilat yang bentuknya adalah ancaman bagi siapapun yang melakukan kejahatan itu. Sebagian di antara mereka yang ketika membaca aneka bentuk ancaman seperti ini, mereka ketakutan. Dalam posisi ketika mereka ketakutan, mereka sumbat telinganya. Sehingga mereka nggak mau mendengarkan. Maka digambarkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini memberikan gambaran. Orang-orang munafik ketakutan ketika ada ayat-ayat Allah yang menyinggung kesalahan mereka.
ibarat petir yang menyambar, kemudian mereka menyumbat telinganya, nggak mau mendengarkan. Baik, itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya, mari kita lihat realita yang ada di lapangan. Ada beberapa teman yang bercerita kepada saya bahwa beberapa di antara kaum muslimin, mereka ketakutan untuk membaca sebagian di antara buku yang pernah saya tulis dengan alasan mereka nggak sanggup untuk membaca ancaman yang ada di dalamnya. Dan di sini saya bawakan 2 buku yang menurut informasi yang sampai kepada saya ditakuti oleh sebagian orang. Buku yang pertama adalah buku Ada Apa Dengan Riba. 2 cerita yang sampai ke saya. Cerita yang pertama, ada orang yang membawa buku ini, ibu-ibu yang bawa buku ini, dia bawa pulang. Dia taruh di meja ruang tamu. Ketika suaminya datang, tiba-tiba suaminya emosi besar dan mengatakan, kalau sampai kau berani membaca buku ini, rumah tanggamu akan hancur. Suami itu kelihatan sangat ketakutan untuk membaca isi buku ini. Dia hanya melihat judulnya, Ada Apa Dengan Riba. Dan mungkin dia sudah punya bayangan kira-kira isinya seperti apa. Dia nggak sanggup untuk membaca isi dari buku ini karena barangkali menurut anggapan dia di situ berisi tentang ancaman-ancaman besar dan bahaya-bahaya bagi mereka yang melakukan transaksi riba atau mereka yang mendapatkan harta dengan cara riba. Ada cerita yang kedua. Ada orang yang mampir di ANB Store, kemudian dia melihat buku ini dipajang. Lalu orang ini mengatakan, saya walaupun dibayar 1 juta, gak mau baca buku ini. Belum siap. Dia merasa ada banyak praktek pelanggaran yang dia lakukan, sehingga isi dari buku ini menurut dia akan banyak bertentangan dengan aktivitas yang dia lakukan dalam masalah muamalah. Maka dia takut membacanya. Subhanallah. Padahal saya tidak bercerita horor di buku ini. Buku yang kedua, yang dalam informasinya, bahasanya ini termasuk di antara buku yang ditakuti oleh sebagian orang. Adalah buku yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Salah satu tetangga saya bercerita. Dia ketemu kawan lamanya yang dulu masih teman SMA di daerah, kemudian ketemu di Jakarta. Waktu ketemu berkenalan, kemudian kawan lamanya ini bercerita bahwa dia sekarang bekerja di Jakarta Pusat. Kerja di bagian mana? Saya sebagai ASN di bagian perizinan. Di bagian perizinan apa? Itu nggak penting. Yang jelas instansi dia, tempat dia bekerja termasuk di antara lokasi yang cukup strategis dalam arti basah dan becek. Lalu teman saya ini menghadiahkan buku ini ke dia. Ini ada buku bagus, silahkan kamu baca. Kau kan ASN. Subhanallah, bagaimana respon yang terjadi? Temannya tadi menolak. Nggak mau saya, nggak mau. Saya nggak mau baca. Udah, nggak usah aja. Udah nggak apa-apa, ini gratis. Nggak usah aja. Nggak usah, saya nggak mau. Dia menolak untuk menerima buku ini. Padahal dia bisa terima dengan gratis, nggak usah beli. Tapi dia nggak mau. Dia takut membaca isinya. Karena barangkali dia merasa bahwa praktek sehari-hari yang dia lakukan banyak yang bertentangan dengan isi buku ini. Apalagi ketika di situ ada ancaman keras tentang menerima suap, ancaman keras tentang orang yang menyuap, ancaman keras korupsi dan seterusnya. Sehingga dia nggak berani untuk membaca buku ini. Ketika saya mendapatkan 2 cerita tadi dan beberapa cerita yang lainnya, saya teringat dengan ayat yang tadi kita baca. Mereka ketakutan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang di situ berisi ancaman terkait perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ibarat petir yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menyumbat telinganya. Hujan itu adalah syariat, yang bentuknya adalah air yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Tapi di tengah hujan itu turun, ada sebagian suasana di mana Allah menceritakan tentang keburukan hamba. Kemudian ada ancaman, ibarat petir, ibarat beledek yang menyambar, dan ada orang yang ketakutan.
sebagai seorang muslim, tentu kita menerima semua syariat Islam dan tidak tebang pilih. Maka di sana ada bagian yang sesuai dengan aktivitas dan kebiasaan kita. Dan di sana ada bagian yang mungkin tidak sesuai dengan aktivitas kita, bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Sebagian di antara asatidzah bercerita, saya mengisi di instansi A, yang instansi ini memang cukup basah, selama tahunan, berbicara tentang masalah fikih thaharah, fikih salat, walhamdulillah jamaah bisa menerima. Begitu beliau beralih tema, selesai masalah fikih thaharah dan salat, beliau beralih tema ke masalah harta haram dalam Islam. Satu demi satu pesertanya berkurang, sampai akhirnya panitia mengingatkan, mohon maaf Pak Ustadz, untuk kajian berikutnya mohon jangan menyinggung seperti ini lagi. Mereka nggak berani untuk mendengarkan penjelasan tentang masalah harta haram. Ibarat petir yang menyambar sehingga mereka menyumbat telinganya. Itulah realita yang ada di lapangan, bahwa sebagian di antara kaum muslimin ketakutan untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi SAW yang berisi tentang ancaman maksiat yang dilakukan oleh sebagian di antara kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang istiqomah, yang siap untuk menerima semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.